jumpa lagi bersama Gracia hari ini. Hari ini tadi kita ngadain IG live tentang pembuatan chicken stick dan minuman. Nih hasilnya begini nih. Dan senang sekali ternyata saya hari ini berkesempatan juga untuk mencoba memakai alat baru yang seperti ini. Katanya sih namanya air fryer oven gitu ya. Dan teman yang ngasihnya, yang memperkenalkan barang ini tuh lagi on the way ke sini. Tuh, kayaknya dia udah di pintu tuh. Ya. Saya juga baru tahu ini tuh kebetulan banget ya. Halo Pak, baru nyampe nih? Iya, baru nyampe Bu. Kebetulan banget, ini tuh benar-benar kebetulan banget. Benar nggak? Kita udah janjian belum? Sebenarnya sebelum. Belum ya, belum, baru. Kita baru ketemu. Teman-teman, ini benar-benar kesempatan yang saya juga nggak duga. Kita udah IG live, ternyata saya berkesempatan pakai alat tuh yang kamu kasih lewat Kiki itu ya. Yuk, langsung aja ke sini. Duduk-duduk di tempat yang ini, gitu ya. Jadi gini teman-teman. Ini tuh sebetulnya saya juga nggak tahu nama dia siapa. Ayo kamu kenalin nama siapa? Kenalin, nama saya adalah Rico. Saya adalah langsung dari brand Oxynic-nya langsung. Tapi secara nggak langsung kita bisa ketemu dengan Cici Meme ini ya. Tapi nggak ada ya. Cici Gracia atau Cici Meme ya. Iya. Ini nggak di setting sama sekali. Kita bakal ketemunya tuh nggak ada janjian sama sekali. Ini pure banget ketemu di sini. Dan kebetulan Cici ini habis live cooking katanya. Iya, betul. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang produk Oxynic ini. Tapi boleh sih buka masker, kamu sehat? Sehat. Sehat ya, udah nggak apa-apa, kita kan cuma bertiga. Oke, siap. Buka aja. Oke ya, siap. Ya oke. Supaya lebih enak ngejelasin. Oke. Teman-teman, sebetulnya saya sendiri belum belajar memakai alat ini. Tapi tadi itu langsung aja ngetes karena kebetulan kan bahan-bahannya ada. Tadinya kita mau bikin chicken stick ini hanya memakai wajan dan kompor karena konsepnya adalah menghadirkan hidangan resto di rumah masing-masing. Jadi artinya ibu-ibu rumah tangga yang sekarang masa pandemi pengennya jalan-jalan ngafe-ngafe, ya suka ya makan-makan di luar ya kan? Dong, itu kan dong. Bagian dari apa, healing ya kawan? Iya, healing udah lifestyle kita sehari-hari. Relaxing juga. Nah tapi selama masa pandemi kan kita susah. Jadi biasanya anak-anak yang lebih teriak-teriak sih, ayo kita makan-makan gini. Jadi saya sendiri sebagai ibu-ibu juga ngerasain. Biasa ada ide-ide dari kami. Kalau saya sih berusaha bikin dapur senyaman mungkin. Betul. Jadi menghadirkan dapur resto itu di rumah. Betul. Itu untuk kepentingan mama-mama sebetulnya. Kalau alat-alat masaknya oke, kan kita senang masak. Betul. Gitu loh ceritanya ya. Lalu kalau hasil makanannya oke, anak-anak yang ribut-ribut pengen keluar jadi betah di rumah ya. Nah, ya. Kita juga bisa bikin suasana rumahnya mungkin lebih homey, dekor-dekor sedikit lah, banyak kok alat dekor yang murah-murah. Itu nanti di sesi lain saya cerita. Tapi saya menemukan hari ini hal yang sangat menarik karena saya bikinnya kan chicken stick. Oke. Pakai kompor karena ayamnya 2 dan saya sudah dikirim barang ini. Wah, kesempatan banget, kapan lagi saya pakai gitu loh, karena saya lagi renovasi, saya tuh nggak sempet khusus untuk menjajal istilahnya, untuk explore tentang barang ini. Hari ini adalah kesempatan pertama saya bikin. Tadi juga kan saya sampai telepon gitu loh ke teman yang ngirimin ini, bagaimana sih caranya ini gitu ya, dan mengoperasikannya. Ternyata ini oke banget, keren karena memang saya belum punya. Biasanya oven yang saya punya itu tampilannya nggak begini, tombol-tombolnya biasa-biasa aja gitu loh. Mungkin itu yang zaman dulu. Terus kemudian secara penampakan itu ya keren lah, dia 2 lapis ininya. Ternyata terus saya masukin tangan, kok ada angin gitu loh. Katanya memakai blower Ada ya? blowernya di atasnya. Nah, saya itu nggak tahu persis detailnya, tapi saya cuman lagi happy cerita menemukan makanan ini. Tadinya saya mau habisin sebetulnya. Tapi karena saya pengen berbagi ke anak-anak juga, pengen mereka juga kasih pendapat ya, apakah ini hanya perasaan saya aja, apa saya lagi lapar apa gimana ya. Beda banget rasanya, itu yang saya temukan. Padahal bumbunya sama, jadi kan kita marinate-nya sama, bumbunya bawang putih, garam,
lada hitam itu kita marinasi hanya 5 menit tadi karena kita buru-buru. Yang satu masuk wajan, yang satu masuk oven, begitu loh. Memanggang di sini memang lebih lama sedikit dibanding ini. Nah ini tuh tadi lebih cepat memang waktunya, tapi ternyata hasilnya setelah saya cicip, sisi luarnya ini agak kering, dagingnya tuh lebih kering, rasanya agak tawar. Jadi bumbunya hanya di luar, Oke, gitu ya. ini menggunakan wajan tadi ya? Bu, Iya. Oh. Nah yang ini saya kaget, kenapa asinnya asin gurih, semua bumbunya itu sampai ke dasar, sampai semua. Oke, meresap ya Bu? Meresap gitu. Oke. Tapi saya sih pikir secara logika wajar aja karena dia itu kan lebih lama waktunya. Oke. Jadi seolah marinasinya bertambah. Oke. Terus bumbunya nggak gosong, jadi Oke. dia nyerap masuk. Mungkin ya itu versi saya Oke. gitu ya. Terus saya pandang-pandang, dia itu kan tadi saya pakai alat ini nih, alat grill yang ini. Kebetulan masih ada sisa kentang. Saya taruh di sini. Di sini ada udara, mungkin dia muter kali ya. Tadi saya taruhnya di rak yang ke rak tengah sih. Tadi saya pakai rak tengah yang ini. Nah, begitu. Jadi sepertinya Saya jelasin sedikit mungkin muter. boleh ya, Bu, ya? Nah, iya makanya saya penasaran Oke. kok bisa beda. Saya gitu jelasin di rasanya. sini yang menurut saya kenapa hasilnya menggunakan wajan berbeda dengan menggunakan air fryer oven dari Oxynic ini, Bu. Pertama, kalau kita menggunakan wajan, secara nggak langsung tekstur kulit ayamnya itu bersentuhan dengan namanya pan-nya, dan itu panas. bakal merusak tekstur dari kulit tersebut. Oh, Makanya dia bakal bisa lebih gosong daripada dalamnya. betul. Sedangkan menggunakan air fryer oven ini, sirkulasi udaranya sangat sempurna menggorengnya, memanggangnya. Jadi alat ini satu 5 in 1 ya. Sebelumnya saya jelaskan alat ini adalah 5 in 1. Jadi satu alat bisa 5 fungsi. Salah satunya yang dipakai oleh ibu tadi, Cipe jelas tadi, ya. menggunakan menu ovennya untuk memanggang ayam tersebut. Kenapa tekstur kulitnya tidak gosong berbeda dengan menggunakan fry pan ini? Karena tekstur kulitnya itu tidak bersentuhan langsung dengan apa yang namanya teflon atau alas fry pan-nya tadi, melainkan menggunakan jaring-jaring ini. Jadi tekstur kulit atas, bawah, tengah, kiri, kanannya rata. Ditambah dengan sirkulasi udara yang sangat sempurna dari alat ini. Yang ada kipas-kipas tadi. Betul, di sini ada blower ya, dari atasnya blower. Jadi udara itu berputar di dalam 360 derajat sehingga menyebabkan kematangan yang sangat sempurna pada tekstur ayam ini tanpa merusak kulitnya. Jadi juicy. Juicy banget, Enak. banget. Jadi- sampai ke dalam ya. Jadi Iya. sampai ke dalam. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya juga nggak sengaja sih menemukannya, tapi benar secara teori juga demikian, dan hari ini dibuktikan bahwa meskipun dengan resep yang sama, bumbu yang sama, tapi alat masak Beda yang alat, berbeda, beda hasilnya. itu beda Ibu. hasil ya. Pasti. Artinya kalau kita mau hadirkan rasa resto di rumah bisa tercapai. Pasti dong. Itulah Iya. bedanya. Apa mungkin ya yang di resto bikin stick yang enak begitu dibanding kita bikin rumahan, bedanya karena Makanya alat ya? udah pasti dengan bumbu dan resepnya sama, kenapa kok di resto lebih enak ya? Saya pernah lihat di pameran Oke. untuk menghasilkan cita rasa yang enak kayak gitu tuh alatnya itu mahal banget loh. Oke. Wih gila, nggak kayaknya ratus juta. Ya oke. Digitnya udah banyak banget lah Ibu ya. Iya, jadi saya kaget banget dengar harganya. Hah, kok Ya. ini masa terjangkau banget sama Iya. ibu-ibu di rumah Oke. gitu loh. Jadi kelebihan alat ini adalah, pertama tadi saya jelaskan bahwa alat ini adalah 5 in 1. Jadi dalam satu alat Kayaknya ini lebih lah ya, dari 5 kayaknya 5 lebih. in 1. Secara fungsional itu. Oh, Dia oke. adalah air fryer. Pertama itu air fryer, kedua itu adalah oven, ketiga itu adalah toaster, keempat defrost, dan kelima dehydrator. Jadi 5 fungsi ini hanya ada di dalam satu alat ini aja. Emang Dan harganya juga fantastis Alatnya sekali. emang belum ada yang fungsinya sebanyak itu. Sebenarnya ada, cuman tidak sesempurna alat kita mungkin ya. Oh. Ya, karena dari segi fisik, dari segi kemampuan, dan hasilnya juga beda. Oh, oke. Seperti reseptor, contoh kita sama-sama masak nasi, tapi beda hasilnya gitu loh. Iya. Oke. Nah biasanya ya mama-mama tuh khawatir urusan tagihan listrik. Wah, tenang aja, biasanya. tenang Nah, aja. Jadi alat begini tuh sebetulnya listriknya berapa? Ini watt paling tinggi dari alat ini adalah 1000 watt, itu paling tinggi ya.
Oh. Itu paling tinggi dan itu biasa ditekankan pada 2 menit awal. Gunanya untuk pemanasan awalnya aja. Tapi tadi cepet sih panasnya. Iya, itu buat pemanasan oven di awal, paling 1 menit sampai 2 menit. Setelah itu dia bakal menurun. Average-nya itu kalau kita pakai watt maksimal 230 derajat itu di angka 800-an watt aja itu. Tadi saya 230. Iya, paling 800 watt aja. Oh. Dengan kapasitas 23 liter, kita cukup menggunakan konsumsi daya sebesar 800 watt aja. Dan tadi tidak ngejepret. Dan tidak nggak mungkin ngejepret karena Ya. sangat low banget untuk Nah. kapasitas segede ini. Jadi kalau untuk chicken stick ini termasuk golongannya fungsi grill ya? Iya, lebih ke oven. Oh lebih Lebih ke ke oven. oven, iya. Bisa nggak untuk bikin roti kue-kue gitu? Bisa. Kalau kue kan kita pakai yang menu kayak pizza ini, dia bisa cookies juga. Ini masuk oven juga. Oh jadi yang menu pizza itu Iya. bikin cookies? Cookies bisa, Bolu-bolu. pizza bisa. Ya, baking, Iya. baking. Konsepnya Oh, baking ya. baking, oke. Konsepnya baking. Iya oke. Oke. Terus yang fungsi menggoreng tanpa minyak Oke. itu gimana? Menggoreng tanpa minyak atau air fryer. Iya. Ya, oke, dia pakai gunanya dua menu ini. Jadi menu preset menunya kentang dengan ayam. Gambarnya. Gambarnya Tapi presetnya kentang dan ayam. kenyataannya nggak hanya bikin kentang dan ayam. Tidak hanya itu. Contoh kita mau goreng ikan, kita pakai menunya yang ayam. Oh. Kita tinggal atur aja suhu dan waktunya. Bedanya apa tuh yang kentang dan ayam? Sirkulasinya beda, Bu. Kita masak daging dengan masak kentang itu berbeda. Sirkulasi udaranya udah diatur di sini. Daging ya daging, kayak kentang ya kentang, berbeda. Oke. Nah tadi tuh saya tes kan bikin kentang. Ini tuh dari beku. Oke, dari proses. Dari beku banget karena mau buru-buru nih, kan mau buru-buru buat plating dan difoto. Oke. Ya sudah cemplung aja. Terus katanya kan pakai rak yang kayak gini. Oke, Tadi FRBS. itu cuma 20 menit, Oke. tapi dimakan tuh udah mateng. Udah mateng. Udah mateng, cuman dia memang kayaknya melempem gitu. Oke. Saya ingat sebelum ini waktu perdana barang ini datang dikirim sama pengirimnya, saya tuh penasaran, langsung deh suruh coba pakai kentang, tapi pakai alat ini nih. Iya. Ini alat Rolling apa catch ini namanya. sebetulnya? Rolling catch. Saya sok tahu aja, masukin ke sini. Oke. Dia puter-puter, Oke. 30 menit renyah. Renyah banget gurih. Renyah. Jadi pikir saya ini memang buat goreng kentang. Iya, sebenarnya multifungsi ya. Pakai Oh, ini gitu. juga bisa, pakai ini juga bisa sebenarnya. Oh oke. Jadi sebetulnya alat ini buat apa? Dia untuk kapasitas yang lebih gede. Kacang panggang bisa, kentang bisa, Biji kopi. bisa, roasting bisa juga. Oh jadi intinya buat roasting. Betul. Oh, Dia lebih berputarnya kan biar rata. Iya berputar dia. Iya. Berarti saya Dan misalnya kapasitasnya bisa gede kalau di sini, Bu. lebih banyak. maksudnya. Lebih banyak karena dia Oh. walaupun banyak dia tetap berputar. Jadi matangnya tuh Jadi sempurna banget. misalnya saya mau memanggang almond, Oke. almond slice, Oke. supaya rata tuh pakai ini bisa. Bisa banget Ibu kacang. Ah, ini nih Buat kalau yang kacang, kan saya tukang kentang. kue soalnya. Iya. Biasanya kan kita buat dekor kue itu ada kacang-kacang bakar. Oke. Kalau pakai kuali, pakai teflon, biasa aja ser gitu, ada resiko nggak rata gosong. Iya, dan capek juga ya tangan Ibu ya blasting. Sebetulnya lebih stres urusan gosongnya. Gosongnya ya, oke. Mahal soalnya. Oke. Tapi kalau ini dijamin Anti anti gosong-gosong. gosong, terus kalau udah beres kan dia mati sendiri. Iya, otomatis. Jadi karena- kita preset waktunya berapa? Iya. Contoh 20 menit. Kalaupun 20 menitnya udah selesai dia bakal mati sendiri. Nah, Walaupun saya- Ibu tinggal Saya tidur nggak juga apa-apa. ingat tadi waktu ayam ini itu saya lupa loh sebetulnya. Iya. Saya kesana kemari, tahu-tahu dia udah jadi. Saya Udah jadi ya? kaget banget. Ternyata bagus. Oke, karena dia bakal otomatis mati jikalau waktunya udah habis. Oh. Dan kalaupun kita ketiduran, waduh udah dingin gak enak lagi. Iya. Makanya kita ada namanya sistemnya defrost. Defrost ini bisa digunakan untuk mencairkan makanan beku dan menghangatkan makanan, Ibu. Hah, Jadi kalau menghangatkan? iya, Fungsinya seperti microwave. tapi berbeda dengan microwave karena alat ini adalah tema intinya itu adalah healthy life. Oh, healthy. Healthy lifestyle. Makanya kita menggoreng tanpa minyak, memanggang. Defrost ini kan gunanya untuk mencairkan makanan beku kayak kentang Ibu tadi sebenarnya bisa masuk pakai sistem defrost dia bakal cair baru kita heating, masak. Oh. Bisa juga untuk memanaskan makanan. Bedanya dengan microwave apa? Microwave ini adalah sistem memanaskan makanan dengan cara gelombang mikro. Makanya namanya microwave. Karena banyak riset-riset dari dokter, profesor mengklaim bahwa microwave ini gelombang mikro nggak baik buat kesehatan tubuh, Hah? bisa menyebabkan kanker. Iya, Aduh. ibu bisa setiap hari searching, pakai. ibu bisa searching di Google. Oh. Makanya kita menggunakan ini tanpa gelombang mikro, jadi pure dengan suhu panas.
dia pure dengan suhu pure dengan suhu panas. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Dibandingkan microwave. Microwave itu ngehit 2 menit pun bisa panas. Iya betul. Nggak 1 menit. Plastik pun di dalam tidak bakal hangus. Betul. Kalau ini karena dia pure. Pakai alat. Betul, harus ada piring atau mangkok yang tahan panas tentunya. Ya betul, bisa juga. Jadi misalnya kita udah masak sayur nih, sudah masak sayur, lauk pauk gitu ya. Bisa. Biasanya dipanasin kan di microwave. Iya. Ini pakai ini berapa menit kira-kira? Untuk menghangatkan di defrost itu maksimalnya ada 80 derajat. Dia udah disetting nggak bakal gosong, nggak bakal teksturnya berubah Ibu. Jadi hanya hangat saja. Iya. Untuk 80 derajat tergantung makanan Ibu, dan banyaknya makanan juga. Rata-rata tuh di 20 sampai 30 menit. Tergantung jenis makanannya juga. Oh, oke. Yang jelas itu lebih aman, lebih singkat bisa nggak? Lebih singkat sebenarnya bisa, cuman kalau mau cepet, mau 1 menit 2 menit, kita pakainya bukan menu defrost. Pakai menunya menu oven yang lain. Oh, jadi kita mesti explore. Iya, kalau mau explore banyak banget yang bisa dieksplor dari alat ini. Wow, boleh cerita ini alat dari mana sih sebetulnya, bikinan mana? Oke, sebenarnya ini alat adalah teknologi dari Jepang asli. Yang kita impor, kita udah assembly di sini. Kita rancang sedemikian rupa. Saya suka lihat modelnya. Bodinya tuh keren, mewah banget. Iya, tebel mewah. Ya. Oh, tebel banget. Beda modelnya mewah. Terus kacanya 2 lapis. 2 lapis double layer. Nih boleh lihat bawahnya itu ada blower. Di bawahnya jadi ada fan gede banget. Itu yang bikin perputaran udara di sana sangat rata semua. Ya. Oke. Terus saya juga baru tahu bahwa ini tuh ada adalah bakinya. Jadi biasanya. Jadi aman banget. Biasanya kan saya pakai ini biasanya. Tuh, iya. Biasanya. Jadi ntar ibu setelah masak kita ada bisa capek lagi cuci. Gini aja dicuci ya? Iya, dikeluarin aja. Untuk permukaan dalamnya tinggal dilap aja pakai kain lembab ibu. Oh. Iya. Nggak kan karatan kan? Enggak. Yang penting setelah digunakan kita lap bersih, jangan ditunggu seminggu 2 minggu baru dibersihkan. Seperti piring makan. Iya, karena karak bakalan sisi belakangnya coba kita lihat. Iya. Samping-samping ini buat apa nih? Ini sirkulasi udaranya ibu. Oke. Itu sirkulasi udaranya. Di sini juga ada sirkulasi udaranya dari belakang keluar. Jadi untuk ibu-ibu bapak-bapak di rumah jika ingin menggunakan alat ini bisa ditanamkan di lemari ya. Iya, bisa ditanam. Jadi ada style tanam kayak gini. Karena di belakangnya udah dikasih fan yang bakal lari ke atas. Jadi mirip kayak oven tanam. Iya, bisa ditanam. Tapi kasih jarak kayaknya gitu. Iya, dikasih jarak sedikit. Oke. Menarik banget. Dan ini aman, tidak berasap ibu. Iya. Nggak berasap, jadi aman banget untuk di dalam ruangan ya. Ini tanpa asap. Tadi saya juga heran sih. Iya. Nggak ada asap sama sekali. Itu kira-kira kenapa tuh? Kok bisa gitu? Karena mungkin settingan dari dalamnya ya, teknologi terbaru. Karena ini alat juga keluaran dari 2021. Baru banget. Air fryer oven ya. Keren. Berbeda. Oke lah, saya senang banget. Nanti kalau saya mau tanya-tanya saya kontak lagi untuk belajar. Siap. Tapi informasinya sekilas tentang itu bahwa ini adalah 5 in 1. 5 in 1. Air fryer, oven, toaster, defrost, dan dehydrator. Wow. Ayo manfaatkan untuk di rumah ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Di kesempatan yang lain kita akan bincang-bincang lagi, bahas tentang hal-hal yang menarik dan yang menjadi kelebihan dari alat ini yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tentang healthy lifestyle. Nah, lebih sehat dan makanan lebih enak tentunya. Oke. Terima kasih ya Pak Riko sudah mampir dan sudah kasih kesempatan untuk saya bisa pakai alat ini. Sampai jumpa.